Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ciornisa dengan NPM 23150610022. Saya dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem parkir berbasis IoT dan juga kontrol TV dengan indikator LED yang mana keduanya ini telah terhubung ke sebuah web. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kode untuk ESP-nya. Yang pertama, di sini terdapat library untuk menghubungkan ke ESP8266-nya. Kemudian ada konfigurasi jaringan Wi-Fi yang memuat SSID dan juga password Wi-Fi-nya. Kemudian ada konfigurasi pin sensor dan juga output. Di sini terdapat deklarasi untuk pin pada sensor ultrasonik. Track pin dihubungkan di D5 dan echo pin ini dihubungkan di D6. Kemudian Kemudian di sini ada deklarasi untuk pin-pin output, yang mana LED 1 ini dihubungkan ke D1, kemudian LED 2-nya ini dihubungkan ke D2, kemudian LED 3-nya ini dihubungkan ke D3. Kemudian untuk buzzer ini dihubungkan ke D7 dan juga LED TV, LED yang digunakan sebagai indikator TV itu dihubungkan ke D4. Kemudian di sini ada eh, deklarasi variable duration dan juga distance. Kemudian ada deklarasi lasen yang dimulai dari nilainya itu 0. Dan kemudian ada send interval dengan nilai 2000 yang berarti data ini akan dikirim setiap 2 detik. Kemudian di sini ada fetch setup yang akan dijalankan di awal. Terdapat baud rate untuk serial monitornya itu di 115.200. Kemudian ini ada setup pin untuk semua pin. Untuk trick pin itu sebagai output, kemudian echo pin itu sebagai input, dan yang pin-pin output lainnya ini dijadikan sebagai output. Kemudian di sini ada untuk setting kondisi awal saat program dijalankan, itu semuanya off pada kondisi low. Kemudian di sini untuk koneksi ke Wi-Fi yang memuat SSID dan password yang akan dijalankan dengan memunculkan di serial monitornya itu menghubungkan ke Wi-Fi, kemudian dicoba dihubungkan. Apabila terjadi gagal, maka akan memberikan pesan gagal koneksi Wi-Fi kemudian di restart. Apabila berhasil dihubungkan, maka akan ada pesan Wi-Fi terhubung dengan menuliskan IP-nya. Kemudian ada void loop yang akan dijalankan selama program ini dijalankan. Di sini untuk membaca sensor ultrasonik, track pin-nya akan membaca, kemudian akan dikonversi nilainya. Kemudian di sini untuk logika jarak pada yang didapatkan dari sensor ultrasoniknya. Apabila jaraknya ini kurang dari 10 dengan statusnya itu dekat, maka ketiga lampunya akan hidup. Kemudian buzzernya ini akan hidup dengan durasinya yang cepat. Apabila jaraknya ini di antara 10 sampai 20, maka lampu LED-nya itu akan hidup dua dan mempunyai status jarak sedang dengan buzzernya ini memelan dibanding yang dekat tadi. Dan yang terakhir, apabila jaraknya ini jauh, maka LED yang hidup itu hanya satu, dan buzzernya ini juga semakin pelan. Di sini untuk aktivasi buzzernya, high dan low-nya, dengan delay-nya yang mengikuti jaraknya tadi. Kemudian di sini untuk mengirim data ke server dan mengambil data dari web untuk status TV-nya. Di sini untuk kirim data jarak dan status ke server. Ini IP yang akan digunakan. Kemudian untuk yang parkir itu akan dikirim melalui file .php yang akan mengirim data jarak dan juga status. Kemudian akan dituliskan jarak dan status yang telah dikirimkan. Apabila gagal, dia akan memberikan pesan gagal kirim data. Dan untuk yang mengambil status TV dari server, dari web itu, dia akan mengambil dari tv.php ini dan kemudian akan dituliskan di serial monitornya nanti.
status TV yang didapat. Apabila gagal, maka akan ditampilkan pesan gagal ambil TV status. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file-file yang dibutuhkan untuk membangun webnya. Di sini pertama kita memerlukan sebuah database untuk menyimpan data-data yang dikirimkan atau yang diambil. Di sini kita membuat dua tabel. Yang pertama itu namanya parking. Kemudian ini isinya itu ada ID, ada jarak, ada status, dan juga timestamp. Kemudian ini ada tabel TV control yang memuat ID, status, dan juga update. Nama database-nya ini adalah DB Parking. Kemudian ini ada file add.php, di mana file ini itu digunakan untuk menerima data dari sensor yang dihubungkan melalui ESP8266 yang diterima dari sensor ultrasonik yang akan menyimpan jarak dan juga status parkir. Kemudian di sini ada data.json. Di sini itu digunakan untuk menyimpan data sensor yang terakhir dalam format JSON, kemudian akan diakses untuk data terakhirnya yang akan ditampilkan di webnya nanti. Kemudian ada control.php. Ini digunakan untuk mengontrol TV. Jadi dia mengambil data untuk mengatur data yang telah diberikan di web. Kemudian ini ada TV status.txt.txt. Di sini untuk menyimpan data terakhir status dari TV tersebut. Kemudian sini ada tv.php. Di sini untuk membaca file TV status.txt tadi dan yang akan ditampilkan akan dikirim ke layar ke webnya. Kemudian di sini ada getData.php. Ini digunakan untuk mengambil data terbaru dari database parking, kemudian akan ditampilkan ke dashboard webnya. Kemudian ada index.php, ini adalah tampilan dari dashboard webnya. Di sini akan memuat untuk yang parking dan juga untuk kontrol TV. Di sini terdapat grafik. Jadi di webnya ini ada grafik, kemudian status, dan juga terakhir itu ada kontrol TV. Di sini untuk memuat grafik, kemudian ini untuk kontrol statusnya, dia akan memberikan data terakhir yang terrecap. Kemudian ini untuk kontrol TV-nya, untuk on off-nya. Di sini untuk bentuk dari chartnya. Kemudian di sini untuk pengambilan datanya. Untuk chartnya sendiri itu akan mengambil jarak data dan timestamp. Ini untuk update ini grafiknya, chartnya. Kemudian ini untuk yang TV-nya. Dan data ini akan diupdate setiap 2 detik. Baiklah, langsung saja kita ke simulasinya. Sebelumnya, kita harus menghidupkan terlebih dahulu SMPP-nya. Di sini telah saya hidupkan, jadi Apache-nya hidup, kemudian MySQL-nya juga hidup. Kemudian kita siapkan webnya. Ini webnya. Jadi di sini ada untuk grafik, kemudian ini untuk statusnya. Jadi ini adalah data terakhir, data yang paling terakhir. Kemudian ini untuk kontrol TV-nya. Baiklah, langsung saja. Sudah terhubung, kita upload. Setelah ini kita langsung saja buka bagian di serial monitor. Di sini telah berhasil terhubung. Kemudian di sini jaraknya itu statusnya jauh.
Jadi dia delaynya cukup lambat suara buzzernya. Kemudian ini untuk yang statusnya sedang, bunyinya lebih cepat. Kemudian ini yang sangat dekat, yang dekat, buzzernya akan sangat cepat. Dan ketiga lampunya hidup, untuk yang sedang itu hanya dua lampunya yang hidup. Dan untuk yang jauh itu lampunya hanya satu yang hidup. Dapat kita lihat di bagian sini. Ini data terakhir itu adalah jauh. Kemudian ini ada di status sedang. Karena datanya akan diupdate setiap 2 detik. Dapat dilihat juga grafiknya. Kemudian ini yang dekat. Dan kemudian untuk kontrol TV-nya, di sini kita akan coba on-kan. Dan dengan status on, lampu hidup, dan kita akan lihat di bagian serial monitornya. Ini TV-nya on, kemudian kita matikan, statusnya sudah off dan lampunya sudah mati. Kemudian kita lihat di bagian serial monitor, status TV-nya sudah kembali off. Ini untuk rangkaiannya. Di sini ada LED 1, LED 2, dan juga LED 3. Kemudian ini adalah LED untuk indikator TV-nya. Kemudian di sini ada buzzer. Di sini ada sensor ultrasonik dan juga ini ESP yang sudah terhubung ke laptop untuk webnya. Di sini statusnya itu jauh. Jauh dan TV-nya itu off. Dapat kita lihat juga di bagian sini. Ini jauh. Yang mana lampunya itu hanya akan hidup satu. Kita akan coba menghidupkan untuk dua lampu. Di sini sensornya. Dan buzzernya ini akan lebih cepat. Lampunya hidup dua. Kemudian apabila dekat, lampunya akan hidup tiga. Dan buzzernya akan semakin cepat. Kemudian untuk kontrol TV-nya, status terakhirnya itu adalah off. Di sini coba kita on kan. Statusnya sudah on. Kemudian untuk yang lampu indikatornya juga hidup. Apabila kita off kan kembali, statusnya sudah off dan lampunya juga sudah mati. Jadi untuk rangkaian dan web ini sudah saling terhubung, sudah bisa dikontrol melalui web, dan untuk jarak juga sudah berhasil, grafik juga sudah berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem parking IoT dan juga kontrol TV yang terhubung ke web ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.